Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Dokter Niko? Alhamdulillah baik dok. Salam kenal Dokter Rahman, spesialis anak. Enggak ya. Ya dok, alhamdulillah dok bisa bertemu dengan dokter di kesempatan sore kali ini dok. Baik dok. Jadi dok, mohon izin dok, kemungkinan dari teman-teman di Oke Dok ini belum mendapat informasi dok tentang tips bagaimana kalau misalkan anak-anak tuh bepergian tapi belum divaksin COVID dok. Mungkin ada kekhawatiran dari orang tua. Mohon izin dok untuk informasi dari dokter. Silakan dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini ngobrol tentang mana tips yang aman untuk anak-anak yang berpergian tapi belum divaksin. Nah, sebenarnya kita sudah dari jauh-jauh hari ya, udah hampir 6 bulan yang lalu mungkinnya sudah mencanangkan vaksin untuk anak ini. Nah, untuk anak 6 sampai 18 tahun harusnya anak-anak 6 sampai 18 tahun hampir semuanya udah booster kedua harusnya gitu. Kalau seandainya memang belum, mungkin sebaiknya dikejar dulu ya untuk yang sekarang. Vaksin anak ini memang sangat diperlukan karena kita tahu kemarin Omicron itu berbeda dengan Delta ya. Saat yang varian Delta dan Omicron sangat berbeda. Ketika varian Omicron yang sekarang dari data statistik dari seluruh Indonesia dikumpulkan oleh IDAI, memang ternyata lebih tinggi data yang menyerang anak-anaknya Omicron ini. Walaupun mungkin gejalanya tidak seberat yang Delta, tetapi harus kita tetap waspada karena pada anak-anak dengan komorbid ternyata masih bisa menimbulkan gejala berat seperti itu. Nah, memang Omicron ini dibandingkan dengan Delta ya 7 kali lebih ringan dari penelitian, 7 kali lebih ringan dibandingkan Delta. Namun kemampuan dia untuk menyebar pada saluran napas atas itu 10 kali lebih cepat dibandingkan Delta. Seperti makanya mungkin lebih cepat menular, tapi mungkin reaksinya tidak seberapa berat dibandingkan Delta. Tapi tetap kita harus waspada untuk anak-anak kita seperti itu. Kira-kira untuk mengantisipasinya dok, kalau misalkan anak-anak harus tetap bepergian, apa yang harus orang tua jaga gitu kira-kira dok? Ya. Agar mengurangi dok angka untuk, karena COVID kan masih ada dok ya gitu ya, angka tertular anak-anaknya sendiri gitu dok. Ya. Memang dari angka COVID ini memang terlihat sangat menurun ya dibandingkan bulan-bulan kemarin, bulan-bulan Februari, angkanya sangat tinggi sekali. Namun kita tetap waspada, jangan-jangan angka ini juga turun karena reaksi tes kita juga menurun nih, jumlah tes kita juga menurun gitu. Kemudian apa yang harus kita lakukan nih kalau memang harus pergi tetapi belum vaksin? Untuk anak-anak tetap harus kita lakukan protokol-protokol kesehatan. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kemudian hindari kerumunan. Yang lebih khusus ke anak yang di bawah 6 tahun nih yang memang belum ada program vaksinnya. Nah, untuk anak-anak di bawah 6 tahun ini mungkin untuk dipakai di bawah 2 tahun apalagi disuruh pakai masker, dia masih belum bisa tuh pakai masker, kan belum bisa tuh, mereka belum mau biasanya, atau mereka malah terganggu, atau saat dia sesak napas mereka tidak bisa menyatakannya. Nah, oleh karena itu orang tua juga harus lebih aware, lebih memperhatikan di mana saat anak di satu ruangan atau berkumpul dengan orang-orang lain, itu harus lebih aware sama anak-anaknya yang di bawah 6 tahun ini seperti itu. Karena tadi ya itu sudah menjadi penyakit, jangan sampai itu menjadi penyakit keluarganya atau jadi klaster keluarganya, apalagi anaknya misalnya di dalam rumah tangganya atau anggota keluarganya ada yang mempunyai komorbid penyakit tertentu, itu kan nanti menjadi sangat berbahaya buat orang tersebut seperti itu. Ya, kalau yang Omicron memang saat waktu Delta memang angka anak sekitar 1% ya, kan 1-3% ya, saya lupa 1-3% kalau nggak salah dibandingkan dengan kasus dewasa. Tetapi angka
perburukannya lebih tinggi gitu, angka kematiannya lebih tinggi karena tadi rata-rata anak-anak yang kena memang 80% yang mempunyai komorbid seperti itu. Jadi emang angka kematiannya tinggi karena yang kena pun memang orang-orang anak-anak yang mempunyai komorbid penyakit tertentu. Terlebih lagi anak-anak yang komorbidnya imunodefisiensi itu lebih berat lagi gejalanya. Seperti itu. Wah, terima kasih dok informasinya. Izin dok, mungkin belum banyak yang tahu dok. Kalau misalkan masih banyak nih dok di lapangan, ibu-ibu atau bapak-bapak yang bertanya-tanya. Kalau misalkan disuntik, apakah ada dok efek sampingnya dok dari efek vaksin COVID dok? Kira-kira begitu dok. Jadi banyak dok yang belum melaksanakan karena ketidaktahuannya, karena efek sampingnya gitu dok. Khawatir gitu dok anaknya kenapa-napa. Ya, untuk perkembangan era modern sekarang ini yang memang kita hadapi adalah untuk para pejuang vaksin, para orang-orang yang terus berkampanye untuk anak-anak yang divaksin, yang kita lawan adalah musuhnya adalah hoax, di mana masyarakat kadang-kadang lebih percaya hoax dibandingkan dengan aslinya gitu, dengan kita yang ada literaturnya, ada ilmunya gitu, ada penelitiannya yang kita sudah lakukan. Dari pengalaman ini sendiri, yang vaksin COVID hampir semuanya efeknya nggak ada yang berat ya. KIPI pun cuma KIPI nyeri pada daerah suntikan. Demam pun nggak ada gitu, demamnya demam ringan cuma. Dari data yang ada pun seperti itu gitu. Jadi sama sekali tidak ada efek samping yang berat dari pasien-pasien yang diimunisasi dan atau vaksin COVID ini. Seperti itu. Jadi emang ya tadi yang harus kita lawan adalah hoax dari masyarakat ini. Kadang-kadang apalagi beredar di grup-grup keluarga, itu hoax tertinggi itu dari beredar dari keluarga. Jadi itu harus kita luruskan, tetapi dengan tidak konfrontasi langsung, karena ketika kita konfrontasi langsung itu malah semakin meledak gitu hoaxnya gitu. Makanya kita harus luruskan, keluarga terdekat kita kasih tahu yang benar seperti apa gitu, karena memang cukup berat lawannya gitu, karena tadi yang penghambat dari sebaran vaksin ini sendiri adalah hoax tersebut. Seperti itu. Banyak dari keluarga kita malah yang percaya juga gitu, itu agak susah memang seperti itu.